Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, tesih semangat nggih. Tapi lek kula mirengni cara njawab salami panjenengan kados-kadose siang niki pun jam setengah gangsal. Dijawab sing semangat nggih. Kula dongakne sing jawab salam banter dhewe. Muga-muga utang-utange ndang kesaur. Tak dongakne sing jawab salame banter dhewe. Insyaallah sing dereng gadah jodoh enggal-enggal pikantuk jodoh. Sing sampun gadah jodoh jawab salame kok sik banter, kula dongakne muga-muga tambah dirose. Amin mboten? Maksud kula muga-muga tambah istiqomah, tambah sakinah, mawaddah, rahmah, rezekine tambah. Tambah omah, tambah sawah, tambah mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampun sami banter anggenipun jawab salam. Niki berarti sing rawuh rata-rata utange. Bu, yang belakang kelihatan saya napa mboten? Sebelah sana kelihatan mboten? Ibu-ibu pengen saya berdiri atau duduk? Ibu-ibu suka yang duduk atau yang berdiri? Mohon izin Kiai nderekaken dawuhipun ibu-ibu karena beliau suka yang berdiri. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bihadhihi ni'mah walladzi ajma'ana fi hadzal makanil mubarak. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama'an al-a'izza, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, segenap para santri, para wali santri yang saya hormati, para tamu undangan, dzurriyyah keluarga besar Pondok Pesantren Mislahul Muta'allimin, keluarga besar panjenenganipun Allahu yarham Simbah Kiai Syahmari, dan segenap para pejabat pemerintah. Mohon izin kula ngabsen namanya satu persatu. Dalam hal ini alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Haji Gunawan, Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Timur hadir, PCNU Kabupaten Pemalang, Suryatan Autan Fidhiatan, Bapak Kepala Desa Warung Pring hadir. Pak Kepala Desa, kemudian Bapak Camat, Pak Camat hadir, kemudian
Niki kata sangat kalau saya baca satu persatu sampai sore nanti akan membaca nama absensi. Alhamdulillah, barokah undangan dari beliau. Panjenenganipun Romo Kiai Haji Fadlullah Farihin Syahmari, kula kalih panjenengan sami saged hadir makempal wonten ing menika majelis. Matur suwun Kiai, mugi-mugi beliau pinaringan sehat walafiat, umur panjang. Hadir di tengah-tengah kita wonten Kiai Haji Abdul Muhaimin saking Comal, wonten Gus Nahdiyin, dan juga para gawagis, para kiai, para ibu nyai, dan juga para ning nang ning. Kulo sampai bingung niki badhe matur nopo. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar, panjang kali lebar oleh beliau panjenenganipun Kiai Farihin, mulai dari sejarah Mbah Kiai Syahmari sampai petuah mauidhah hasanah untuk kita semuanya. Jadi kulo niki hanya sekedar partai tambahan. Orang itu kalau makan sing kedua atau makan tambahan niku biasanya lebih sedikit daripada makan makanan yang pertama. Lek dirose tiang Jawa Timur niku namine tanduk. Temriki napa namine Bu? Jenengan kalau tanduk itu biasanya tandukane luwih akeh napa luwih sithik? Hah? Luwih akeh. Biasanya niku orang-orang kalau makan yang pertama banyak, makan yang kedua tambah. Kalau jenengan makan yang kedua kok tambah banyak, niki berarti panjenengan memang manusia luar biasa, manusia yang tidak bisa dibanding-bandingkan. Wong kok ngene kok di saing yo mesti nyanyi atau ngaji enaknya? Shallallahu alaihi Muhammad. Jadi karena saya ini partai tambahan, mungkin hanya 5 menit 10 menit kula matur. Enggak apa-apa, saya tambahi 10 menit jadi 15 menit. Oke lah, saya tambahi 10 menit lagi 25 menit. Jenengan ikhlas hadir di sini, ikhlas syukur karena Gusti Allah. Dawuhipun Sayyidina Ali karramallahu wajhah, innallaha la yu'ti 'abdahu ilman illa wa huwa syakirun. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ilmu yang manfaat kepada hambanya. Dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang manfaat hadir di majelis pengajian sampai berjam-jam, sampai lungguh ndelosor-ndelosor, bisa-bisa pulang hanya membawa berkat tapi tidak ada ilmu yang manfaat. Kecuali sinten? Kecuali orang syakirun, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika panjenengan rawuh teng mriki panggenan dengan hati syukur kepada Allah, dengan hati yang ikhlas karena Allah, insya Allah pulang tidak akan hanya membawa berkat saja, tapi juga akan membawa ilmu yang manfaat. Insya Allah berkat semuanya sudah dapat. Berkatnya sampun apa dereng? Kula wau sampun sarapan teng dalem, masya Allah. Menu khas kuliner Pemalang, kayak rawon tapi rasanya soto. Kula bingung kiai niki wau.
Napa nggih? Kaya rawon tapi wonten napa? Grombyang. Hah? Yalah nikulah grombyang. Insyaallah mengke akan kami sebarkan ke kota Kediri. Kuliner khas Pemalang. Wajah rawon rasa soto. Luar biasa. Alhamdulillah berkatane sampun apa dereng? Niki wau pengajiane sampun apa dereng? Sampun. Wonten sing keperucut omong sampun, ngoten kula pamit niki wau. Hambanya Allah yang bersyukur datang Allah hadir dalam majelis pengajian dengan rasa ikhlas, mulih insyaallah nggawa ilmu sing manfaat. Panjenengan rawuh teng mriki ikhlas krana Allah, syukur krana Allah. Insyaallah wangsul nggawa ilmu sing manfaat. Ahlan wa sahlan. Monggo Kiai. Pak Bupati mohon izin. Kayak Kiai Pak Bupati. Asli. Insyaallah minal ulama wal umara. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Pak Bupati. Shallu ala nabiyina Muhammad. Nah ini apalagi ada Pak Bupati. Berarti ini sudah waktunya saya untuk undur diri. Pripun? Saya turun nggih. Nggih, saya lanjutkan sebentar saja. Kenapa saya bilang datang panjenengan semuanya kita harus ikhlas di majelis ini, syukur di majelis ini? Karena saya melihat tadi ketika saya masuk ke lokasi acara, saya tengok kanan kiri, lirik kanan kiri, ada 2-3 ibu-ibu yang pakai kerudung, cap mereknya belum dicopot. Saya khawatir hadir di majelis ini karena kerudungnya, karena seragamnya. Tapi insya Allah mboten nggih. Insya Allah krana Gusti Allah kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperingati acara haul, ini berarti menjadi bukti bahwasannya kita adalah makhluknya Allah yang cerdas. Orang yang mau memperingati acara haul berarti dia orang yang mau berpikir untuk kemaslahatan masa depannya. Kenapa saya katakan orang yang mengikuti acara haul, memperingati acara haul adalah manusia yang cerdas? Dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyizu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man ittaba'a nafsahu wa hawaha wa tamanna 'ala Allah. Paham Bu? Tapi kok gayane jenengan tikluk ngenten? Hah? Ngantuk? Ya Allah. Ngantuk Ramadan? Tapi kalau ada yang ngantuk saya persilahkan, monggo, tidak apa-apa. Yang mau sekalian tidur, monggo. Saya tidak akan pernah suudzon. Ketika di lokasi acara pengajian ada yang mengantuk, ada yang tidur, monggo, nggak masalah. Saya tidak akan suudzon. Saya tidak akan berburuk sangka. Kenapa? Saya akan lebih mengedepankan husnudzon. Ingat dawuhnya Al-Imam Asy-Syafi'i, man ahabba ayyaqdiyallahu bihi khairan falyuhsinidzanna 'alal abdi. Catat artine.
Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus selalu husnudzon kepada orang lain. Panjenengan ingin selalu mendapatkan kebaikan dari Allah, maka kedepankanlah husnudzon. Husnudzon karo tanggane, husnudzon karo kancane, husnudzon karo bature, husnudzon karo sedulurane, husnudzon. Kalau kalian selalu suudzon, bolak-balik suudzon, Masya Allah, mafsadahnya besar. Satu, dia akan selalu mendapatkan cobaan dari Allah. Dia akan selalu mendapatkan kejelekan dari Allah. Raine butek, mikir masalah tetangga, mikir masalah kancane, terus akhirnya nopo? Ya Allah, muncaan orang Madura nih kabeh jerebeen. Butek wajahnya. Makanya kalau panjenengan pingin charming, glowing dan bening, maka panjenengan harus selalu husnudzon. Dengan demikian kita akan selalu mendapatkan kebaikan dari Allah. Makanya walaupun toh pas pengajian ada yang ngantuk, ada yang tidur, saya swantai, nggak mikir macam-macam. Ingat dengan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh datang para sahabate, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian berjalan dan melewati taman surganya Allah, wahai para sahabatku, masuk dan ramaikanlah taman surganya Allah itu. Para sahabat tengak-tengok, di ganing anak taman surganya Allah nang dunya. Ternyata ada taman surganya Allah di dunia. Terus di mana alamatnya? Kalau perlu websitenya apa? Di mana itu taman surganya Allah? Akhirnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Fama hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surganya Allah yang ada di dunia ya Rasulullah? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, hilakuz zikri. Para ulama ahli hadis menafsirkan dalam dua penafsiran. Hilakuz zikri yang disebut sebagai taman surganya Allah, menurut pendapat ulama hadis, ini pendapat yang masyhur, itu adalah majalisul halali wal haram. Majelis pengajian yang di dalamnya berbicara tentang syariatnya Allah, itu adalah taman surganya Allah. Yang kedua, menurut ulama hadis, arti daripada hilakuz zikri ini adalah majalisuz zikri, yaitu majelis tahlil, majelis zikir, majelis sholawatan, semuanya itu adalah taman surganya Allah. Pada siang hari ini tahlilane sampun napa dereng? Sholawatane sampun napa dereng? Pengajiane sampun napa dereng? Di ora kejebak maning. Dalam majelis ini lengkap, semuanya ada, zikir ada, tahlil ada, sampai manakib juga ada, sholawatan ada, pengajian ada, Masya Allah. Maka yakinlah siang hari ini kita berada di taman surganya Allah. Pertanyaannya, taman surganya Allah itu enak atau enak? Taman surganya Allah nikmat atau nuikmat? Angin silir-silir sing mestine udan, tapi alhamdulillah ora udan. Saya acungi jempol, top-topan pawang udan pada siang hari ini. Langka bandingane wong kok ngene, banding-banding ke, saing-saing ke, ya mesti tak oya dirapal. Jadi yakin majelis yang hari ini kita berada di dalam majelis yang disebut oleh Rasulullah sebagai taman surganya Allah. Ora usah amin wis kedadean. Taman surganya Allah nikmat, taman surganya Allah enak, angin silir-silir sumilir nggih napa mboten Bu?
dibarengi sambil payungan, masya Allah, tampak cantik bidadari di bawah payung. Bisa minta nomor HP-nya. Kalau anginnya sumilir, silir, biasanya sing tekan niku napa? Hah? Napa? Ngan? Sepakat, cocok. Makanya menurut research yang saya lakukan, penelitian yang saya lakukan, ketika orang mengaji pasti akan mendapatkan 5 cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catat, mungkin 5 ini nanti akan ditanyakan di ujian seleksi CPNS Kabupaten Pemalang. Yang pertama, wong mari ngaji biasanya dicoba karo Gusti Allah napa? Gringgingen. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Alhamdulillah. Sing nomor loro boyoken. Ngene apa nggih? Saya melihat ibu-ibu yang pakai kerudung pink di belakang sana. Saya lihat dari sini wis ngongkek boyokan sampai ping 17. Padahal saya di sini baru 17 menit yang lalu. Berarti 1 menit diongkek sepisan boyoke. Alhamdulillah. Sing nomor 3 napa? Moto berubah dadi 5 watt. Alias sing nomor 4 mesti ana sing wis turu. Wonten apa mboten? Sing buri wonten sing turu napa mboten? Coba yang tidur angkat tangan. Alhamdulillah enggak ada. Yang nomor 5 cobanya adalah mesti ana sing ngomong sak karepe dhewe sing ngaji gak dirungokno. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Alhamdulillah. Ditambahi siji tenggone majelis pada siang hari ini wis nglakoni 5 perkara kok ya sik tega-tegane ngomong alhamdulillah. Shallu ala Muhammad. Tapi apapun yang terjadi saya tetap husnudzon karena kalian berada di taman surganya Allah. Mangkane panjenengan ari pengin sare monggo. Saya hanya mendoakan tak dongakno muga-muga bablas. Maksudnya bablas sampai sore. Dulu saya pernah mengatakan hal yang serupa seperti ini dalam majelis pengajian. Besoknya ada ibu-ibu berangkat pengajian bawa bantal dan guling. Tetanggane nyauri, "Yuk, mau kemana?" "Mau ngaji." "Ngaji kan gawa bantal karo guling. Ngaji cap-capak kowe." Orangnya jawab, "Kamu kemarin nggak ikut pengajian di Pondok Al-Falah Mislahul Mu'ta'allimin, di mana orangnya yang ceramah unyu-unyu tahu." Orangnya bilang kalau berada di majelis pengajian itu berarti berada di taman surganya Allah. Makanya kita enakin sekalian bawa bantal karo guling biar serasa tidur di taman surganya Allah. Alhamdulillahnya tetangganya tadi yang bertanya ini terprovokasi. Akhirnya dia nggak mau kalah, berangkat ikut pengajian bawa spring bed. Dia ngiranya yang saya sampaikan ini nggak serius, padahal yang saya sampaikan ini ya nggak serius. Kita kembali ke tadi yang pertama saya sampaikan. Orang mengikuti acara haul, menghadiri acara haul itu bukti bahwasanya orang tersebut adalah orang yang cerdas. Kenapa? Al-qayyis mandana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu introspeksi pada dirinya. Apa kurangnya, dia selalu ingin melengkapinya. Apa yang menjadi kekurangannya, dia selalu ingin menyempurnakannya. Dia ingin menjadi orang yang lebih baik. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan dia selalu berbuat sesuatu yang positif
yang dia rasakan ketika dia sudah meninggal dunia. Bagaimana cara berpikirnya? Kok bisa mengikuti acara haul dan hubungannya dengan intelektualitas otak manusia atau kecerdasan otak manusia? Begini para rabu, ketika kita hadir di dalam majelis haul, pasti akan diceritakan tentang kisah-kisah sahibul haul. Tadi oleh Kiai Faridin diceritakan bagaimana perjalanan Kiai Syahmari Syarif ketika di pondok pesantren. Panjenengan ngrungokna napa mboten bau? Bagaimana perjalanan beliau mendirikan pondok pesantren mulai A sampai Z, isinya kisah-kisah para ashabul haul, khususnya Simbah Kiai Syahmari Syarif. Kita mendengarkan kisah yang kita dengarkan dalam satu acara pengajian, acara haul. Ini adalah kisah yang disebut sebagai min junudillah. Min junudillah. Makanya di dalam pepatah Arab dikatakan al-hikayat min junudillah. Kisah-kisah para ulama itu adalah pasukan-pasukannya Allah. Cerita tentang para ulama itu adalah pasukan-pasukannya Allah. Kenapa? Li'annallaha yusabbitu quluba awliyaihi biha. Karena Allah menetapkan hatinya para aulia, menetapkan hatinya para kekasih-kekasihnya Allah itu melalui kisah-kisah. Kita kalau mendengarkan kisahnya Mbah Kiai Syahmari Syarif, teringat dengan perjuangan beliau, teringat dengan tirakatnya beliau, teringat dengan riyadhahnya beliau. Dengan mendengarkan kisah-kisah itu, akhirnya kita bertambah imannya. Leres napa mboten? Mangkane tenggone Al-Qur'an sing paling akeh di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu tentang cerita, tentang kisah. Lebih dari 80% di dalam Al-Quran mengisahkan tentang umat-umat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan umat yang akan terjadi nanti. Mila dipun dawuhaken wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Di dalam Al-Quran itu Allah memberikan ketetapan hatinya Rasulullah, dikuatkan hatinya Rasulullah. Dengan apa? Dengan kisah-kisah para umat yang terdahulu. Makanya kalau pas acara haul atau acara ceramah, si pemauidhah, si pemateri, ada yang mulai awal sampai akhir isinya cerita tok. Ini sebenarnya lebih memiliki makna. Ada hikmah yang luar biasa di dalamnya. Luwih-luwih di zaman saat ini, kalau kita tidak mengisahkan para ulama terdahulu kepada anak turun kita, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana dahsyatnya goncangan transnasionalisme, trans culture, trans budaya, trans kenakalan dan lain sebagainya menghantam anak didik kita. Kalau kita tidak memberikan contoh kisah-kisah ulama para terdahulu, terus kepriben nasibnya generasi kita ke depan. Makanya kalau acara haul, Bu, anaknya digawa, paham? Saya melihat di sini rata-rata 60 tahun ke atas para manula yang hadir. Sing ABG kayak kula pundi. Ya Allah, tapi walaupun toh demikian, saya tetap membayangkan panjenengan 40 tahun yang lalu bagaimana cantiknya. Sallallahu Muhammad. Mangkane kula matur, ari anak acara haul, acara pengajian, anake digawa. Nggih. Kula pesen. Pentingnya acara haul mengenalkan figur seorang ulama kepada para putra-putri panjenengan.
Iki lho nak Kiai Syahmari Syarif, iki lho nak Kiai Hasyim Asy'ari, iki lho nak Kiai Dalhar. Ceritanya semacam ini semacam itu. Putra panjenengan akhirnya tidak hanya sibuk mendengarkan kisah my love from stars seperti yang ada di drakor, drama-drama Korea. Paham napa mboten? Makanya di dalam acara haul jenengan hadir berarti jenengan cerdas, berpikir untuk masa depan panjenengan, juga masa depan keluarga panjenengan. Wa amila lima ba'dal maut. Cerdas. Mbah Kiai Maimun Zubair sering dawuh, menukil satu makalah. Makalah ini ada yang menisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Alal akil ayyakuna arifan bi zamanih mustaqbilan fi sya'nih wa arifan bi rabbih. Orang yang berakal harus memiliki 3 kriteria. Catat Bu. Jenengan dibilang sebagai orang yang punya akal harus memiliki 3 hal. Yang pertama, arifan bi zamanih. Dia harus mengerti perkembangan zamannya bagaimana. Bu, panjenengan apa paham ketika putra panjenengan mojok tenggone pojokan kamar, tenggone pojokan ruang tamu, Masya Allah khusyuk di depan HP. Ketika panjenengan tanya, nak baca apa nak? Ini lagi belajar Bu. Jenengan langsung percaya. Jenengan langsung percaya. Ketika panjenengan lihat dan betul di layar itu tampak buku atau materi belajarnya si anak, apakah panjenengan percaya? Sulit untuk percaya. Bisa jadi itu hanya di slide, hanya dengan satu goresan tangan, slide langsung berubah. Slide langsung pindah ke website yang satunya. Slide langsung pindah ke laman yang berikutnya, dan begitu seterusnya. Permasalahannya wong tuane gak paham karo gadget. Ngene apa nggih? Gak paham website yang membahayakan itu apa. Nggak paham konten yang ada di dalam media sosial. Maka sebenarnya panjenengan harus menjadi orang yang arifan bi zamanih, orang yang mengerti tentang perkembangan zaman. Kudu ibu-ibu kudu nggawa gadget. Untuk apa? Untuk ngimbangi anake ari polah-polah, kita ngerti polahnya mau kemana. Yang kedua, mustaqbilan fi sya'ni. Dia harus memiliki prospek ke depan. Apa yang dia lakukan memiliki nilai positif ke depan. Salah satunya seperti acara kita pada siang hari ini, insya Allah kita duduk di sini tidak hanya untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, tapi juga mendapatkan barokah doa dari Mbah Kiai Syahmari Syarif. Amin. Bu, Pak, panjenengan sudah mendoakan Mbah Kiai Syahmari Syarif belum? Sampun tahlil napa dereng? Sudah mendoakan para ashabul haul atau belum? Kira-kira doanya panjenengan diterima oleh Allah napa mboten? Dungane panjenengan mandi napa mboten toh? Hah? Pede. Ya Allah, Mbah Kiai Syahmari Syarif dan juga ashabul haul, Mbah Kiai Abdul Aziz, semuanya para guru-guru kita hadir di sini melihat kita, menyaksikan kita bertahlil bersama, berdoa bersama. Beliau melihat kita saat ini, dan ketika dilihat satu persatu insya Allah namanya akan disebut oleh para guru-guru kita. Panjenengan yakin apa mboten? Harus yakin. Didawuhkan di dalam kitab Sirajut Thalibin karangan Mbah Kiai Ihsan Jampes, beliau menukil kalam dari Sayyid Zaini Ahmad Zaini Dahlan. Di situ dikatakan
al-wali tata'allaqu ruhuhu bimuridihi wa tuhsalu minha bibarakatihi al-fuyudat wal anwar. Seorang guru, seorang waliun min auliyaillah ketika sudah meninggal dunia, maka rohnya akan selalu berhubungan dengan murid-muridnya. Rohnya selalu berhubungan dengan keluarganya. Sehingga ketika terjadi persambungan antara para guru dengan murid, walaupun toh guru sudah meninggal dunia, sang murid akan mendapatkan anugerah barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan terang kehidupannya, barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah Baharun, guru kawula, rektor Universitas Al-Ahqaf University, beliau dawuh, alaqatul murid bi syekh ka'alaqatil kahrubaiyah, kal'alaqah al-kahrubaiyah. Hubungane murid karo guru ini sama seperti hubungan listrik. Sama seperti hubungan listrik. Listrik ini ada cahayanya sampai membuat mata menderap-menderip gini. Ini bercahaya karena ada aliran listrik, betul? Kalau tidak ada aliran listrik, apakah lampu ini bisa menyala? Betul. Sama seperti murid. Seorang murid bisa menyala di tengah-tengah masyarakat ketika dia memiliki aluran listrik. Dari mana sumber listriknya? Dari gurunya. Maka ketika alumni, santri di tengah-tengah masyarakat kok kurang menyala, coba introspeksi diri. Mungkin kurangnya persambungan listrik ruhaniyah antara dirinya dengan guru-gurunya. Kalau sudah persambungan listrik dengan guru-gurunya, insya Allah dia akan menyala di tengah-tengah masyarakat. Ditungakno, muga-muga santri al-falah mislahul muta'allimin, pinaringan ilmu sing manfaat teng masyarakate, membuat maslahat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Makanya sambung tata'allaqu ruh bimuridihi, ruhnya itu selalu bersambung. Dalam halaman lain, dalam kitab Sirajut Talibin, beliau juga menukil kalamnya Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, pengarang daripada Ratibul Haddad. Beliau dawuh, al-wali ba'da wafatihi karena i'tina'uhu bimuridihi aksar min i'tina'ihi bihim fi hayatihi. Atau kama qala al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, seorang guru, seorang wali, kekasihnya Allah, walaupun toh sudah meninggal, ingat kepedulian para guru-guru kita yang sudah meninggal, kepedulian mereka kepada kita lebih tinggi bila dibandingkan dengan kepedulian beliau-beliau ketika beliau masih hidup. Gampangane ngomong, Mbah Kiai Syahmari Syarif walaupun toh sampun wafat, tapi beliau memiliki kepedulian yang luar biasa untuk murid-muridnya, santri-santrinya, keluarganya, muhibbin, dan para pecinta-pecinta Kiai Syahmari Syarif. Sehingga walaupun toh beliau meninggal dunia, sampun wafat 37 tahun yang lalu, kita akan selalu mendapatkan pendampingan dari beliau. Percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Kalau jenengan tidak percaya, siapa yang mengumpulkan kita di majelis ini? Mbah Kiai Syahmari. Jenengan hadir di sini karena Sohibul Haul, betul? Kerukunan kita, guyub kita, persatuan kita, barokahnya haul. Itu masalah sosialnya. Masalah ekonomi. Berapa banyak pedagang-pedagang yang ada di Sunan Bonang yang dihidupi oleh Mbah Kiai Sunan Bonang.
Berapa banyak pedagang-pedagang di Sunan Ampel, sekitar makomnya Sunan Ampel, yang dihidupi barokahnya Mbah Kiai Sunan Ampel, dan juga para auliaillah at-tis'ah yang lain. Barokahnya para sunan, barokahnya para wali, sehingga mereka mendapatkan pemberdayaan ekonomi. Alhamdulillah. Ini belum hal-hal yang lain, ruhaniyah, qalbiyah, dan lain sebagainya. Makanya orang kalau sudah meninggal dunia jangan disepelekan, tetap sambung, tetap doakan. Ini kalau semacam ini panjenengan berarti menyambung silsilah. Silsilah. Ini hebatnya para ulama kita zaman dahulu. Mengatakan persambungan antara murid dengan guru itu dengan istilah silsilah. Silsilah kalau di bahasa Jawa kan itu namanya adalah rantai. Rantai. Kalau panjenengan hadir di sini mendoakan Mbah Kiai Syahmari Syarif, berarti panjenengan punya silsilah dengan Mbah Kiai Syahmari Syarif. Mbah Kiai Syahmari Syarif yakin mendoakan Mbah Kiai Dalhar, mendoakan Mbah Kiai Hasyim, berarti juga sambung silsilah dengan Mbah Hasyim dan Mbah Kiai Dalhar. Mbah Hasyim yakin mendoakan Mbah Khalil, berarti Mbah Khalil dengan Mbah Hasyim sambung. Mbah Khalil sambung dengan Mbah Kiai Mahfud Termas. Mbah Kiai Mahfud Termas sambung dengan Mbah Kiai Nawawi Banten. Mbah Kiai Nawawi Banten sambung dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan sambung dengan Sayyid Ahmad Ad-Dasuki. Ad-Dasuki sambung dengan Ibrahim Al-Bajuri. Al-Bajuri sambung dengan Abduddin Al-Iji. Abduddin Al-Iji sambung dengan Abdullah As-Sanusi. As-Sanusi sambung dengan Ar-Razi. Ar-Razi sambung dengan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali sambung dengan Al-Imam Al-Haramain. Tepuk tangannya mana? Sampai pada Amr ibn Ubaid sambung pada Wasil bin Atha, sambung pada Muhammad Al-Hanafiyah, sambung datang Sayyidina Ali, sambung datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak minta kalau yang ini sallallahu alaihi Muhammad, sambung sehingga hadir dalam acara haul kita ini melakukan amalun yang mana di dalamnya memiliki nilai positif untuk masa depan kita. Panjenengan sambung rantai. Rantai ini Bu, kalau disambung di atas, digantung ke bawah, karakter rantai, kalau yang atas ini digoyang, yang bawah ikut goyang enggak? Kalau yang atas berdoa, yang bawah akan mendapatkan sababan barokah doa. Mbah Kiai Syahmari Syarif ndonga, awake dhewe pikantuk barokah dongane Mbah Kiai Syahmari Syarif. Ketika yang atas digoncang, yang bawah ikut berguncang atau tidak? Makanya ketika Joko Tingkir diarani ngombe dawet, wah, jangan berani-berani kamu. Mbah Joko Tingkir putune Ki Ageng Pengging, Wali Jawa, guru kita. Jangan macam-macam dengan para kiai kami, jangan macam-macam dengan guru-guru kami, apalagi para sunan-sunan kami. Berani menggoncang kiai kami, langkai dulu mayat kami sebagai santri-santrinya. Gitu. Makanya dulu ketika di Lasem Kiai, di zamannya Mbah Kiai Zubair, ayahandanya Mbah Kiai Maimun Zubair, di Lasem zamannya ayahnya Mbah Kiai Mustafa Bisri, dulu pernah ada kejadian yang luar biasa. Anak dalang gawe wayang, lakone wayang Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Khalil. Tokoh-tokoh NU ditabrak-tabrak. Sing dadi lakone wayang para sesepuh NU. Serentak pada waktu itu santri-santri dari Lasem, santri-santri dari Rembang memporak-porandakan pagelaran tersebut. Karena apa? Ada unsur penistaan dan juga pelecehan terhadap para kiai. Begitu semestinya.
Banser, sepakat? Siap. Si cicok sing ngadeg nang kene. Mana yang lain? Maju ke depan, Banser. Ah, ini ada lagi 2 ini. Masya Allah. Tak dongakne mlebu surga. Banser, Masya Allah. Bu, ari panjenengan pengen duwe menantu sing yakin bisa manjing surga, cari menantu dari anggota Banser. Kenapa saya katakan Banser insya Allah masuk surga? Karena setiap ada pengajian Banser selalu ada, betul? Setiap ada ulama Banser selalu ada, betul? Ampa maning tahlilan Banser hadir, betul? Manakipan hadir, pokoknya yang ada berkatnya hadir. Ya kan? Ser. Ana asu, ser. Asu. Namine Kitmir. Akeh wong ngomong asune Ashabul Kahfi. Padahal tidak ada dalam satu tafsir Ashabul Kahfi ini memiliki anjing. Itu anjing ikut sendiri. Jadi ketika Ashabul Kahfi masuk ke dalam goa, kemudian ada seekor anjing itu ikut di belakangnya Ashabul Kahfi, tapi bukan kepemilikan, cuman ikut. Sama dengan Banser, melu baik. Anak kiai mana melu maning. Ada kiai ke sana ikut, ada ulama sana ikut. Asu ser. Sing jenenge Ashabul Kahfi, nggak berhenti di situ. Yang namanya Kitmir yang mengikuti Ashabul Kahfi. Jogo ulama, jogo wong soleh. Sing dijogo turu sampai ratusan tahun. Anjingnya menjaga. Walaupun toh Banser juga menjaga. Walaupun toh terkadang Bansernya ini tidur ketika ulamanya itu berbicara. Rapopo. Sing penting podo-podo jogone. Kitmir ini dinobatkan menjadi salah satu hayawan yang masuk ke dalam surganya. Jogo pengajian. Jogo wong soleh. Jogo ulama. Seekor anjing bisa masuk ke dalam surganya Allah. Apa meneh Banser? Yakin nasibnya luwe apik daripada Kitmir. Amin ya robbal alamin. Makanya Bu, sekali lagi pengen cari menantu yang yakin masuk ke dalam surganya Allah, cari menantu dari anggota Allah. Tepuk tangan untuk Banser. Malah besok itu ketika di akhirat Bansernya lebih bisa masuk duluan ke dalam surga. Kenapa? Ketika bareng-bareng dengan para ulama mau masuk surga, Banser ngomong, Kiai, saya tak masuk dulu ya. Memang kenapa? Cek lokasi terlebih dahulu. Shallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah. Kita kembali ke silsilah rantai. Rantai itu kalau yang bawah digoyang, yang atas ikut goyang enggak? Goyang. Makanya ketika kita berdoa, yang atas juga akan ikut mendoakan kita. Ketika rantai yang bawah itu digoncang, yang atas itu ikut tergoncang apa enggak? Makanya ketika kita ini digoncang sebagai seorang santri yang punya guru para ulama, enggak usah khawatir fitnah, cobaan, musibah dan lain sebagainya. Selama kita masih tetap sambung dengan para ulama, insya Allah kita akan kuat menyikapi segala musibah dan fitnah. Gitu seorang santri. Ojo ndledek. Apa ndledek bahasa Pemalang? Hah? Apa? Jadi harus punya rasa percaya diri. Makanya Syekh Sulaiman Hilmi Tunaan, beliau ada satu pepatah
kata yang beliau tulis pakai bahasa Turki. Saya sebenarnya ingin menyampaikan pakai bahasa Turki, tapi pasti panjenengan tidak akan paham karena saya tidak bisa bahasa Turki. Akan saya coba untuk terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Idza mata 'alimun faka'annahu sayfun kharaja min ghirabihi. Ketika ada seorang alim meninggal dunia, maka dia selaksa pedang yang keluar dari selongkongane. Selontongane. Ngerti selontongan? Sarunge niku lho. Nggih. Napa? Rangkane. Sarunge keris niku namine napa? Rangkane. Nah, orang itu kalau masih hidup, dia itu orang alim hidup, dia bawa keris jalan, pasti semua orang mengkirik. Apa mengkirik? Takut, merinding. Masya Allah, dia bawa pedang. Subhanallah, dia bawa keris, ya kan? Padahal kerisnya itu belum dikeluarkan. Pedangnya belum dikeluarkan dari sarungnya. Coba Gus Nahdiyin jalan di tengah santri, belum mengeluarkan pedangnya. Dia bawa pedang tersembunyi, belum dikeluarkan. Semua santri pasti akan ketakutan. Coba kalau beliau mengeluarkan pedangnya yang ada di dalam sarungnya, maksudnya sarung pedangnya, yakin semua santri pasti akan lari tunggang langgang ketakutan. Lu ini ibarat seorang wali, ibarat seorang alim yang sudah meninggal. Dia akan lebih dahsyat, doanya lebih mustajab, doanya akan lebih cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya orang hidup, menurut Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, dia akan tersibukkan dengan dua hal. Yang pertama, sifat basyariyah. Yang kedua, sifat khususiyah. Sifat basyariyah pasti melekat pada setiap manusia. Pasti. Contoh, ketika ada orang ngomong sampai 1 jam nggak minum terus haus, manusiawi apa enggak? Manusiawi apa mboten? Ketika orang ngomong berdiri hampir 1 jam nggak boleh duduk, kaki capek, keringetan, ini basah semua Bu. Kira-kira manusiawi nggak seperti ini? Wajar kan? Wajar. Nah, belum, saya teruskan dulu. Terus kemudian sifat khususiyah. Sifat khususiyah ini adalah sifat spesial, di mana yang menjadi profesinya, spesialnya ini apa? Maka dia akan selalu menjaga profesinya, menjaga khususiyahnya. Seorang ustadz, seorang kiai, seorang alim, atau seorang yang punya ilmu, seorang guru lah, di depan murid-muridnya, di depan jamaahnya, kalau mau minum itu cari posisi yang enak apa enggak? Kira-kira pantas enggak minum di depan banyak orang? Pasti kan bingung gimana minumnya, jaraknya juga 2 meter, terus kemudian juga belum dibuka, ini gimana cara bukanya? Ya, otomatis harus ada satu tempat yang spesial, dan ini adalah khususiyah. Alhamdulillah, mau duduk dari tadi sulitnya cari alasan. Shallu ala Muhammad. Jadi ketika orang itu minum dan dia harus menukar dengan pakai tangan kanan, di depan para jamaah harus minumnya dikit-dikit. Sebelum minum harus membaca bismillah, padahal itu sunnah kan? Tapi tetap bismillah, minumnya nggak boleh lebih dari 3 teguk. Contohnya begini,
Habis minum bilang alhamdulillah, ditata sedemikian rupa. Jenengan kalau minum di depan teman-teman panjenengan di pos kampling atau di pos yandu, kira-kira pakai tata cara semacam ini apa enggak? Itulah yang namanya basyariah dengan khususiyah. Jadi khususiyah itu spesialnya, basyariah itu sifat kamanungsane. Ketika manusia itu sudah mati, sifat basyariahnya pasti akan hilang. Karena kalau sudah mati nggak jadi manusia lagi, dia jadi mayit. Kalau sudah mayit dia nggak butuh kepada bagian konsumsi. Kalau sudah jadi mayit nggak butuh mikir-mikir gimana caranya minum. Seorang wali ketika masih hidup mungkin dia tersibukkan dengan dua sifat basyariah dan khususiyah. Tapi ketika sudah meninggal dunia, maka yang tersisa hanya satu sifat, yaitu sifat khususiyah. Makanya ketika dia berdoa akan lebih khusyuk. Kalau masih hidup mungkin terganggu. Doa ketika awal doa khusyuk, tengah-tengah doa ya Allah mulai jam piro, terganggu. Sholat ketika masih hidup Allahu Akbar khusyuk, tengah-tengah sholat ya Allah imamnya suwi temen. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia, yang tersisa sifat khususiyah, maka ketika dia berdoa tidak ada godaan basyariah, tidak ada godaan kamanungsan, yang ada khusyuk, khudu, fokus kepada Allah, sehingga dia berdoa langsung ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaget? Tangi maning, tangi. Ya Allah. Makanya kita hadir di sini mendoakan ashabul haul, betul. Ini sesuai dengan dawuhnya Rasulullah, ud'u mautakum, iqra'u mautakum surat Yasin. Kita sudah melakukan alhamdulillah, semoga kita akan mendapatkan doa yang mustajab dan kita mendapatkan silsilah dengan guru-guru kita. Sebaliknya, di dalam acara haul ini kita akan dibalik mendapatkan doa dari para ashabul haul. Mbah Kiai Syahmari mendoakan kita. Pertanyaannya, luweh mandi pundi antara doa ning jenengan kalih doa ning Mbah Kiai Syahmari? Mbah Kiai Syahmari jelas. Makanya saya pesan kepada para santri yang pernah mondok, yang punya guru, yang punya kiai. Para santri, kalian harus memiliki rasa percaya diri selama kalian tetap sambung dengan guru-guru kalian. Kenapa? Kalian hidup tidak sendirian, didampingi oleh guru kalian, didampingi oleh doa-doa guru kalian. Jadi santri delewer, kleset, tidak punya rasa percaya diri, wes bali mondok, bali mondok. Kalau selama sambung dengan guru-guru kita, panjenengan mempeng di pondok pesantren, yakin digaransi oleh guru-guru kita. Contoh, Mbah Kiai Mahrus dari Lirboyo pernah dawuh, sapa santri mempeng nang pondok mulih kok ora iso mangan, suweken kuping Mbah Mahrus. Garansi luar biasa. Ketika panjenengan dakwah mempeng nang pondoke, dakwah sambung dengan guru-gurunya, tapi kok ora iso mangan, suweken kupingku, dawuhe Mbah Kiai Mahrus saking Lirboyo. Mbah Kiai Jazuli saking Ploso pernah dawuh, ana santri sregep nang pondok mulih kok ora iso mangan, balik nang gone pondok suweken cangkemku. Garansi luar biasa dari para ulama-ulama kita. Makanya santri harus percaya diri. Saya juga bisa menggaransi kalian. Kalian sregep nang pondok ngaji mempeng mulih nang tengah-tengah masyarakat dakwah kok ora rabi-rabi bali mondok maneh.
Kok menawa mondokmu kurang suwi. Saya nggak berani garansi sampai potong kuping, sobek mulut, itu bukan pangkat saya. Dengan rasa percaya diri seseorang pasti akan bisa menghasilkan sesuatu yang istimewa. Pasti. Dalam satu kaidah yang disampaikan oleh Joy Namath, seorang pemain football dari Amerika yang terkenal pada tahun 1960-an. Seorang pemain football, tapi duduk sepak bola. Football itu bolanya lonjong. Kalau soccer menurut orang Amerika itu bolanya yang bulat. Jadi sepak bola dalam istilah Amerika itu namanya adalah soccer, bukan football. Kalau football itu yang bolanya lonjong. Di Amerika football itu lebih familiar, lebih terkenal bila dibandingkan dengan sepak bola. Makanya dari dulu sejak tahun 1930 betul Amerika selalu mengikuti pertandingan Piala Dunia. Tapi Amerika hanya sekali masuk ke perempat final, yaitu pada tahun 2002 ketika pertandingan Piala Dunia dihelat di Korea Selatan dan Jepang. Bahkan kemarin ketika tahun 2022 ketika pertandingan Piala Dunia dihelat di Qatar, Amerika hanya masuk pada 16 besar. Ketika masuk di 8 besar terkalahkan oleh Belanda, sehingga Amerika tidak sampai 8 besar apalagi semifinal. Malah yang hebatnya lagi, Maroko baru-baru itu bisa masuk sampai ke semifinal. Luar biasa, walaupun toh pada akhirnya kalah. Amerika paling banter itu perempat final. Kemarin itu hanya 16 besar. Yang final ketika tahun 2022 kemarin di Qatar itu adalah Argentina dan Prancis. Argentina dan Prancis skor tendangan penalti 4-2. Luar biasa. Messi sampai mengegolkan 3 gol, di mana 2 gol itu dimasukkan ketika pertandingan, 1 gol itu ketika tendangan adu penalti. Kalau Mbappe yang dari Prancis itu 4 gol, di mana 3 gol itu dilakukan oleh Mbappe ketika pertandingan berlangsung dan 1 gol ketika adu penalti. Makanya walaupun toh Prancis kalah dengan Argentina, luar biasanya Mbappe mendapatkan piala sepatu emas karena dia mengegolkan 8 gol, lebih banyak 1 gol daripada Messi selama pertandingan berlangsung. Apal menang. Mbappe mengegolkan 8 gol, Messi 7 gol kacek siji. Tapi walaupun toh demikian, Messi juga mendapatkan sepatu emas alias pemain terbaik. Tapi ingat, walaupun toh Piala Dunia dimenangkan oleh Argentina, jagonya tetap Prancis. Kenapa? Karena hanya satu-satunya timnas yang memiliki simbol ayam jago, yaitu makanya walaupun toh kalah ya tetap jago. Kita sampai mana tadi? Saking pundi Kiai? Hah? Mbappe, mboten pengajiannya ini tadi loh. Kenapa kita lari ke sepak bola? Kenapa, Wak? Apa? Ali. Santri bojo balik maning ya. Santri nggih. Joy Namath, tadi saya bilang gitu kan. Ada satu kaidah yang disampaikan oleh Joy Namath, seorang pemain football terkenal pada tahun 1960. Stop. Dia bilang apa? When you have confidence, you can have a lot of fun. When you have fun, you can do amazing things. Apa artinya? Artinya Sami kula ngerti.
Menawi dawe Mbah Kiai Farikin ari dimaknani cara maknanane Mbah Kiai Farikin, when you have ing dalem nalikane anduweni sapa sira confident ing rasa percaya diri, you can have mongko bakal anduweni sapa sira a lot of fun ing pirang-pirang bunga. When you have lan ing dalem nalikane anduweni sapa sira a fun ing rasa bunga, you can do mongko bakal iso nglakoni sapa sira amazing things ing pirang-pirang perkara kang bisa nggawakake apa maka ing sira. Ngeten iki lek mboten santri mboten saged para rawuh. Asli kudu santri maknani gandul. Makanya paling pinter main latu-latu. Jadi menurut Join Ahmad, orang itu kalau punya rasa percaya diri dia akan selalu bahagia dimanapun dan kapanpun dia berada. Kondisi apapun, utang akeh tetep musuhan karo kancane tetep mungsuhan karo bojone tetep ngajine suwi tetep orang mulih-mulih tetep dan dia harus selalu Jadi kunci pertama jenengan teng mriki wau harus Kalau sudah bahagia, sudah ikhlas, maka dia akan selalu meng-create hal-hal yang istimewa. Suatu hal yang istimewa hanya bisa diperbuat oleh orang yang memiliki hati yang berbahagia. Wong sumpek ora bakal membuat suatu hal yang istimewa. Sumpek uteke bumpet. Gimana membantu? Tapi kalau dia bahagia, otaknya cerah, dia akan meng-create hal-hal yang istimewa. Alhamdulillah di sini semuanya bahagia. Di sini semuanya gembira. Dapat doa kita bahagia. Alhamdulillah dapat barokah kita bahagia. Dari awal sampai saat ini panjenengan ikhlas semua. Walaupun toh pengajian selesai sampai jam 1 semuanya ikhlas. Alhamdulillah sekarang sudah jam 1. Kula ponang tangan, awake bona jura-juran. Kula tak milih pamit, boyok niki pun krasa sakit. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.